Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah Paskah hari ini Minggu tanggal 20 April tahun 2025 dengan tema Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga, dan ibadah saat ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal DVA SSI. Selamat Paskah untuk kita semua. Dengan penuh sukacita kita berkumpul hari ini untuk merayakan kebangkitan Kristus yang membawa kemenangan, harapan, dan damai sejahtera. Di dalam kasih dan anugerahnya, kita diingatkan bahwa damai sejahtera Allah di dalam Kristus adalah sumber kekuatan yang menyatukan hati dan langkah kita sebagai keluarga. Mari kita sambut momen ini dengan hati yang penuh syukur. Mari jemaat Tuhan sambil berdiri kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 188 ayat 1. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan menyertai kita silahkan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Yohanes 14 ayat 27 yang menjadi nas yang membimbing dalam perayaan Paskah kita pagi hari ini. Yohanes 14 ayatnya 27 demikian berbunyi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati.
Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, di bawah atap yang sama, cinta tumbuh. Namun badai kadang datang mengusik, persoalan hadir mengetuk pintu, bahkan masuk dan berdiam di dalamnya. Perdebatan kecil sering terjadi, seringkali menjadi api menghadirkan pedih. Sepi bahkan luka di hati. Tak jarang ada kata menyerah terucap. Tak terelakkan penolakan demi penolakan terjadi. Cinta dan rasa percaya pun menjadi sirna. Sungguh dosa telah merusak segalanya. Lantas, akankah pemulihan itu terjadi? Dapatkah keadaan yang telah rusak diperbaiki? Apakah relasi yang renggang dapat kembali menjadi utuh? Mungkinkah tembok kepercayaan yang telah runtuh dibangun lagi? Ataukah cinta dan damai yang telah layu, bahkan mati, dihidupkan kembali? Umat Tuhan yang terkasih, pengampunan dan pemulihan hanya dapat terjadi di dalam dan melalui Kristus. Untuk itu, mari memohon padanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami datang hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami sering merasa lebih benar dan lebih hebat daripada orang lain. Iri hati dan prasangka buruk selalu menjadi bagian kami, dan tanpa kami sadari melukai hati sesama kami. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat menurut kasih setia-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Cari yang berdosa, cari di kabur. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala dia sambut orang
sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dengarlah berita anugerah-Nya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berdasarkan berita anugerah Allah ini, maka beginilah petunjuk hidup baru bagi kita. Kolose 3 ayat 15 bilang mengatakan demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara-saudara sekalian, kita akan menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dalam puji-pujian kita, Mazmur 85 ayat 8 sampai 14. Ini menjadi puji-pujian kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mazmur 85 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Saya jemput Bapak Mama, saudara-saudari sekalian berdiri. Mazmur 85 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya.
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari berdoa. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan seorang karena Tuhan akan membantu kita dalam doa dan pembacaan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 dan Yohanes 20 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh beribadah pada saat ini, dan Tuhan menuntun kami sampai dengan detik ini. Sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam ibadah kami Tuhan, kami rindu untuk membaca kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan mengampuni dan melayani kami. Dan biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Yohanes 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, ayat 24 hingga ayat 29. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia mencenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh
yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat, sudah bangkit, akan datang. Haleluya, haleluya. Semangat, silakan untuk kembali. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pembacaan firman kita, Majelis Sinode memberikan kita tema Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Dan momen frame dari bacaan firman kita adalah momen di mana para murid-murid Maria Magdalena pergi mengunjungi kubur pagi-pagi hari itu dan mendapati kubur itu kosong, lalu kemudian mengabarkan itu kepada para murid-muridnya. Nah, Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian bacaan firman ini, maka kemudian kita akan menemukan ada hal-hal yang sama yang dituliskan oleh para penginjil yang lain, ketiga injil yang lain. Artinya bahwa ada sesuatu yang mereka berusaha tonjolkan dari cerita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Hal-hal yang sama itu adalah ketika para murid-murid, ketika perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur Tuhan itu merasa kaget
merasa bahwa ada tubuh Tuhan yang dicuri ataukah ada tubuh Tuhan yang hilang. Jadi mereka sama-sama dikagetkan dengan peristiwa yang satu ini. Di semua kitab Injil menuliskan hal yang sama. Ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi, dia seperti datang jatuh di tengah-tengah mereka tanpa mereka sadari, dan itu membuat para murid dan juga perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur Yesus itu menjadi takut, kaget, dan lain sebagainya. Fakta yang kedua, Bapak Mama, dari segala hal yang ada, dari cerita-cerita yang ada stigma yang diberikan kemudian kepada para murid-murid tertentu. Salah satunya adalah kepada Thomas, di mana dia menjadi salah satu murid yang tidak akan percaya kalau tidak melihat. Jadi stigma itu kemudian diberikan kepada Thomas sebagai tanda bahwa ketika Yesus menampakkan diri pertama di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah, ketika mereka tinggal menutup diri karena takut dengan orang Yahudi, maka kemudian Thomas saat itu tidak ada dengan mereka, sehingga ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, Thomas datang dan cerita, mereka cerita di Thomas. Thomas bilang dia tak percaya karena dia tak yang melihat. Tetapi kemudian Tuhan Yesus hadir kembali dan kemudian Thomas menjadi percaya. Karena itu bagian bacaan firman kita pagi hari ini ditutup dengan berbahagialah mereka yang sekalipun tidak melihat tetapi percaya. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, ini menjadi dorongan supaya kita kemudian menjadi orang-orang juga yang tidak seperti Thomas. Kita tidak pernah melihat tentang bagaimana peristiwa kebangkitan itu terjadi. Kita hanya mempelajari tentang beberapa penemuan-penemuan ahli-ahli tentang berbagai hal yang ditemukan oleh ilmuwan. Mulai dari DNA yang ada di dalam kain penutup wajah Tuhan, mulai dari kain kafan yang digunakan, mulai dari ketika kita jalan di tanah ada wisata rohani, maka kita kemudian akan ditunjukkan bahwa ini kuburan Yesus, ini tempat lahirnya Yesus dan lain sebagainya. Kita tidak ada yang melihat secara langsung tentang peristiwa itu. Tetapi Majelis Sinode memberikan kita tema tentang damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Mari Bapak Mama, saya ajak kita bersama-sama melihat secara dalam bagaimana bagian bacaan firman ini kemudian kita pahami dan kita maknai dalam momen Paskah di tahun 2025 ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, proses atau peristiwa Yesus bangkit menjadi peristiwa di mana semua pengharapan, semua hal yang selama ini kita pegang dalam keraguan menjadi sesuatu yang nyata, dan itu menjadi sesuatu yang kemudian semakin meneguhkan setiap kita untuk berpercaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau kemudian kita tahu bahwa para murid-murid ini kemudian mengabarkan bahwa konsepnya adalah tubuh Yesus yang hilang, bukan tubuh Yesus yang bangkit, maka kita akan tahu bahwa segala kepercayaan kita menjadi sia-sia. Sia-sialah kita percaya kepada Tuhan karena tahu juga Tuhan mati sebagai manusia dan dia tidak dibangkitkan sama sekali. Tetapi ketika ada kebangkitan, peristiwa kebangkitan itu terjadi di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah ketakutan para murid yang mulai membungkus diri, mulai dengan mereka menutup diri dari orang-orang Yahudi, maka kemudian Yesus mencoba memberi harapan bahwa dalam gelap sekalipun, dalam alam maut sekalipun, ketika Yesus ada di sana, selalu ada pengharapan. Karena itu Bapak Mama, kenapa kemudian ketemu anak-anak sekolah minggu seringkali mereka di Paskah itu mereka disuruh cari apa? Cari telur, ya, telur Paskah. Itu karena apa? Telur itu mencerminkan sebuah harapan baru. Ada sesuatu yang akan muncul, dia kelihatan mati Bapak Ibu, tetapi ketika dia diatur dengan baik, maka ada kehidupan yang muncul di sana. Ada kehidupan yang bisa lahir dari sebutir telur yang ada. Dia mati sebenarnya, tetapi ketika dia dierami, ketika dia ada di posisi yang tepat dengan suhu yang tepat dan waktu yang tepat, maka dia menjadi sebuah harapan mulainya sebuah kehidupan yang baru. Kebangkitan Yesus Kristus bagi para murid itu mengejutkan, tetapi bagi kondisi kita saat ini Bapak Mama, dia menjadi sebuah lintasan awal perjalanan bahwa segala sesuatu selalu ada jalan keluar, segala sesuatu selalu ada harapan yang baru di dalam Tuhan. Hal yang kedua Bapak Mama dalam bagian bacaan firman ini, ketika sesuatu terjadi begitu mengagetkan, mereka saling mengkonfirmasi satu dengan yang lain.
Maria Magdalena ini Maria dari Magdala, sehingga kemudian dia diberi nama supaya orang tahu bahwa oh ini Maria Magdalena, dia dari Magdala. Kalau di sini ada Maria banyak, ada Maria Salu, Maria, pokoknya ada banyak. Bahkan di pesta-pesta oh Magdalena, ya ada lagu yang bilang begitu. Magdalena ini cukup terkenal. Bapak Mama, ada konfirmasi yang berusaha diberikan oleh para murid-muridnya. Satu mendukung yang satu memberikan pemahaman dan juga mencoba untuk mengerti keadaan orang lain. Maria pergi ke tahu Petrus dan kawan-kawannya, mari kita lihat kuburan dong, karena Tuhan Yesus di kuburan itu tidak ada tubuhnya Tuhan Yesus di sana. Saya mencoba untuk membayangkan Bapak Mama, ada suasana kehidupan keluarga, karena kita punya tema tentang keluarga, maka ada suasana kehidupan keluarga yang kadang-kadang konfirmasi, komunikasi tidak berjalan dengan baik. Coba nanti cek, tiba-tiba datang satu orang ke rumah, tanya misalnya Nona Ledo, tanya Mama, Bapak Pimana. Mama Nona bilang, kok tadi duduk di sini, tapi Santoso hilang di mana? Gitu. Itu artinya ada sesuatu yang salah di sana. Komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Tidak ada konfirmasi, kira-kira beta suaminya ada di mana, tim menyanyi di mana, atau di latihan menyanyi di mana. Seperti itu Bapak Ibu. Ada komunikasi yang jalan. Kebangkitan Yesus Kristus mencoba untuk memperbaiki. Ketika ketakutan, ketika penderitaan, ketika mereka melihat bahwa Yesus mati, memutus mata rantai komunikasi antara mereka. Mereka sedang duduk sama-sama untuk beromong lagi. Mereka sedang duduk bersekutu untuk membicarakan kebaikan Tuhan. Ada komunikasi yang putus karena ketakutan yang ada. Tetapi justru ketika kebangkitan itu terjadi, mereka saling berbicara satu dengan yang lain. Kebangkitan Kristus memulihkan hubungan mereka satu dengan yang lain. Hal yang ketiga Bapak Mama, dalam bagian bacaan yang 24-29, kita melihat bahwa ada saat di mana Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Saya membayangkan bahwa mereka mengunci diri, betul-betul terhindar dari berbagai keramaian yang ada. Dan kemudian pada saat momen itulah Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka tahu bahwa ini Tuhan Yesus. Mereka senang, mereka gembira. Tapi ada sesuatu yang mereka rasa bahwa ini ada yang kurang. Thomas ada di sana. Karena itu kemudian ketika Thomas datang, mereka berusaha menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami bersama-sama. Dan ketika Thomas mendengar itu, Thomas tidak percaya. Karena itu kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas, supaya Thomas menjadi seorang yang percaya. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, tadi dalam pengakuan dosa, Bapak Mama kalau cermati kata-katanya dengan sangat baik, dia mau bilang bahwa ada sesuatu yang kadang-kadang salah di tengah-tengah keluarga. Dan saya bersyukur Bapak Mama bahwa sepanjang momentum Paskah ini, dari Minggu Sengsara sampai Paskah, ada sesuatu yang berusaha kita angkat yang bikin kental ibadah-ibadah kita. Mulai dari pengembalaan CD, mulai dari CD, ada sesuatu yang berusaha kita panggil kembali, recalling kembali, kita panggil kembali, yaitu bagaimana seorang anak, bagaimana kita mengatur diri dalam setiap keluarga yang ada. Ada sesuatu yang berusaha kita perbaiki Bapak Ibu, ada sesuatu juga yang harus kita lakukan. Thomas hanya pernah tahu tentang apa yang terjadi di kali pertama Tuhan Yesus jumpai murid-muridnya, tetapi kemudian dia juga mendapat kesempatan untuk melihat Yesus. Karena apa Bapak Mama? Karena keluarga, para murid-murid teman-temannya juga memberi ruang tersebut. Mereka saling mengucilkan Thomas, wah engkau tidak percaya kepada kami. Tidak. Justru kemudian mereka berusaha tetap menjaga kebersamaan mereka sebagai satu keluarga. Pada akhirnya Bapak Mama, apa yang Tuhan lakukan tentang kebangkitan Yesus Kristus itu kepada kita harusnya membuat kita dalam kehidupan keluarga juga mampu memaknai kebersamaan kita, bahwa satu orang ketika dia ketinggalan informasi atau ada sesuatu yang tidak dia dapatkan, harus menjadi pergumulan kita, bahwa semua kita dalam satu keluarga harus mendapatkan hal yang sama. Kita juga mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan memaknai kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, termasuk di dalam kehidupan kita sebagai satu jemaat di Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Terima kasih untuk kehadiran kita dalam momentum Paskah hari ini Bapak Mama. Kita pulang sebagai orang-orang yang juga pulang dari kubur Yesus yang telah kosong.
Kita pulang sebagai Maria Magdalena yang pergi untuk menyabarkan orang-orang yang mungkin masih tertidur di rumah karena kelelahan tadi malam, sambil bilang bahwa mereka boleh ketinggalan berita. Mereka juga harus disampaikan tentang bagaimana kita merayakan Paskah hari ini di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian Bapak Guru Bapak. Sudah terbuka dan Tuhanku telah bangkit. Yesus hidup untuk kita semua, orang-orang percaya. Kuasa dosa telah dikalahkan, ganti dengan hidup yang kekal. Yesus jalan satu-satunya menuju surga Bapa. Kebangkitannya selamatkan aku, kebangkitannya hidupkan aku, kebangkitannya layakkan aku sebagai pewaris kerajaannya. Kuasa dosa dikalahkan dengan hidup yang kekal. Yesus jalan satu-satunya menuju surga Bapa. Kebangkitannya selamatkan
Terima kasih Bapak-Bapak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan menerapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk berdoa. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menerapkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal bagi kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, pembekuan orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita mempersiapkan persembahan syukur di hadapan Tuhan untuk ditaris bersama petugas lainnya. Jemaat Tuhan, mari kita nyatakan syukur dengan memberikan persembahan sambil mengingat firman-Nya dalam pertama Tawarik 16 ayatnya 29 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kesempatan di hari ini kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu boleh merayakan hari raya Paskah, di mana kami diingatkan kembali akan kemenangan Yesus Kristus atas maut. Dengan demikian kami sebagai orang yang percaya diselamatkan, dan untuk syukur kami akan kemenangan Kristus atas maut ini, kami juga mau datang membawa persembahan kami. Kami telah menyiapkan yang terbaik menurut kami dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan itu kami mohon Tuhan berkati persembahan yang akan kami berikan ini, sehingga dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan juga dapat menjadi alat pelayanan yang berguna bagi kami di jemaat Petratorius ini. Inilah permohonan kami, inilah syukur kami. Terimalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Yesus, Allah Maha
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam syafaat. Bapak, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami menjadi orang-orang sama seperti murid Kristus yang datang kepada Yesus dan melihat bahwa kebangkitan Tuhan mengubahkan kami. Izinkan kami menjadi pribadi-pribadi yang mengunjungi kubur Yesus. Seraya kami pulang sebagai orang-orang yang diberkati untuk mampu bisa menghadirkan Yesus di segala hidup, dalam kehidupan keluarga kami pribadi, dalam persekutuan kami, dalam jemaat ini. Dan Bapak, kami juga bersyukur karena kami menjadi orang-orang yang datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Jadi orang-orang yang turut merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus yang akan meneguhkan hati kami bahwa ketika kami mati pun kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kami bersyukur untuk segala suka dan duka yang boleh kami alami. Pada akhirnya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang dimenangkan, dan kami juga menjadi pribadi-pribadi yang menerima tahta kebesaran Tuhan dalam sebagai posisi sebagai pewaris kerajaan kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang mendoakan untuk setiap kami yang boleh hadir saat ini. Biarlah Bapa, dalam kehidupan keluarga kami belajar untuk menghadirkan Yesus Kristus yang bangkit itu. Bahkan juga bersama-sama kami hidup dalam keluarga yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Keterbatasan dan kekurangan anggota keluarga yang lain menjadi tanggung jawab kami bersama untuk merangkul, untuk bersama-sama membangun kehidupan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini perjalanan perayaan Paskah kami boleh mulai menjejaki satu demi satu, dan bersama-sama dengan tim pelayanan Paskah kami boleh merangkai, melaksanakan berbagai kegiatan. Masih ada tersisa beberapa agenda kegiatan yang belum dilaksanakan, tapi kami percaya Bapak, Engkau turut bekerja atas setiap kami secara khusus bagi tim Paskah 2025, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Kami mohon untuk memberkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan utus, Tuhan pilih sebagai tim Paskah 2025 dalam jemaat ini. Kami juga berdoa Bapa untuk segenap keluarga-keluarga kami. Mereka yang hari ini tidak sempat hadir, mungkin karena kelelahan, mungkin karena ada pekerjaan tanggung jawab yang menghalangi mereka. Biarlah mereka juga mendapatkan bagian yang sama dengan kami. Sukacita kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi berita yang akan kami kabarkan, menjadi sukacita tersendiri bagi kami, menjadi keteguhan hati kami sendiri untuk tetap berjalan, untuk tetap percaya bahwa apapun yang akan kami hadapi di masa yang akan datang tidak akan memisahkan kami dari kasih Tuhan kepada kami. Kami juga berdoa Bapa untuk segenap anak-anak kami yang masih kecil, masih masa pertumbuhan, mereka yang sudah usia sekolah, Tuhan berkati mereka, bahkan kegiatan-kegiatan yang akan mereka alami selepas ibadah minggu hari ini, ibadah Paskah, biarlah mereka juga boleh bergembira dan menghayati tentang kebangkitan Yesus Kristus dalam setiap kegiatan yang dirangkaikan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi orang tua kami Bapa, biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka dalam usia lanjut, mereka yang saat ini keterbatasan tubuh membuat mereka harus tinggal di rumah, sehingga Bapa, biarlah pengharapan itu selalu melekat di dalam hati mereka, dan ketika kami tidak selalu ada bersama-sama dengan mereka, Tuhan setia mendampingi mereka. Gereja masih di Timur dengan berbagai pergumulan pelayanan bangsa dan negara Republik Indonesia ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, memberkati juga para pelayan Tuhan, liturgos, organis, sumri, dan pemandu lain. Bahkan kepada Bapak yang boleh mempersembahkan puji-pujian. Kedua orang poster yang mempersiapkan tempat ibadah ini. Semua kami yang boleh hadir, berkati kami. Jadikan kehidupan kami sebagai alat kemuliaan Tuhan yang memancarkan kekuatan kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus itu yang nyata dalam segala kehidupan yang kami alami. Ini doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan kami meneraikan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak hanya bangkit dari kematian, tetapi juga hadir dalam setiap kehidupan kita, termasuk di dalam setiap keluarga kita. Karena itu marilah kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan keluarga, sehingga damai sejahtera senantiasa melingkupi kita. Kiranya kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi setiap keluarga, mengubah ketakutan menjadi sukacita, dan menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Karena itu kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan pujikan PKJ 289. Baik pertama kita nyanyikan dalam keadaan duduk, baik yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 138 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini dan memberikan damai sejahtera mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Kita mendengarkan wafat kepada
Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 20 April tahun 2025. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efrata NOAS, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Efrata NOAS, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marshal Fahar yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan dan juga keluarga. Dan ibadah minggu tanggal 27 April tahun 2025 nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Marshal Fahar. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga. Rayon Galilea, hari Selasa di rumah Bapak Adrian Salona dan hari Jumat di rumah Bapak Hendra Darmadi. Rayon Getsemani, hari Selasa di rumah Bapak Yancen Bau dan hari Jumat di rumah Bapak Domingus Bau. Rayon Kalvari, hari Selasa di rumah Bapak Laasa Mino dan hari Jumat di rumah Bapak Adrianus Konar. Rayon Pelita, hari Selasa di rumah Bapak Martos Pria dan hari Jumat di rumah Bapak Andreas Luona. Rayon Kasih, hari Selasa di rumah Bapak Saul Dida dan hari Jumat di rumah Bapak Kolce Dul. Rayon Eklesia, hari Selasa di rumah Ibu Sarci Uliwadu dan hari Jumat di rumah Bapak Adidai. Rayon Bethesda, hari Selasa di rumah Bapak Ayub Ledo dan hari Jumat di rumah Bapak Soleman Otto. Rayon Efata, hari Selasa di rumah Bapak Dikidu dan hari Jumat di rumah Bapak Samuel Kolasi. Rayon Manuel, hari Selasa di rumah Bapak Johannes Manu dan hari Jumat di rumah Bapak Edison Waluba. Rayon Talenta, hari Selasa di rumah Bapak Murti Baglau dan hari Jumat di rumah Bapak Moses Kolasi. Rayon Laheroi, hari Selasa di rumah Bapak Johan Panggibae dan hari Jumat di rumah Ibu Juliana. Rayon Golgota, hari Selasa di rumah Bapak Matius Tiap dan hari Jumat di rumah Bapak Yakob Tiap. Yang berikut jadwal ibadah kategorial, yaitu ibadah sekolah minggu bertempat di gereja tepat jam 11. Yang berikut ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Hendrik Panggidai, pemimpin penatua di Kindul. Ibadah pemuda hari Kamis bertempat di gereja, pemimpin penatua Yermi Bahilau. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Marfio Bahilau, pemimpin pengajar Selvin Otto. Dan ibadah majelis hari Sabtu bertempat di gereja, pemimpinnya penatua Hendrika Sisukero. Yang berikut warta lain-lain. Yang pertama, jumlah jiwa yang hadir 138, di antaranya laki-laki 41 dan perempuan 97. Informasi yang berikut, kembali kami informasikan kepada jemaat Tuhan bahwa dalam ibadah syukur Paskah itu Senin tanggal 21 April tahun 2025, di dalamnya ada pelayanan sakramen baptisan kudus. Untuk itu yang sudah mendaftarkan ada 7 anak, yaitu atas nama anak Giovanno Axel Piat, anak Lucius Marcelo Bria,
anak Leonel Pria, anak Leonel Pria, anak Putri Valencia Bersiega Oto, anak Junus Junior Kiab, dan anak Junus Junior Nahat, dan anak Sherlyn Renandra Sisu. Untuk itu ibadah pengibaran baptisannya itu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 tepat jam 5 sore, dan kami juga sampaikan kepada orang tua dari anak-anak yang hendak dibaptiskan bahwa kami minta 1 lembar fotokopi akta untuk kami gunakan dalam pembuatan surat gerejawi, dan juga kami sampaikan bahwa jika ada orang tua saksi baptisan yang dari luar jemaat Katolik UAS, maka wajib membawa surat rekomendasi dari gereja setempat. Yang berikut informasikan juga kepada CD baru bahwa surat CD-nya sudah bisa diambil, jadi setelah ibadah ini juga bisa langsung diambil. Yang berikut informasi keuangan. Yang pertama penerimaan, yaitu persembahan ibadah minggu tanggal 13 April 2025 Rp1.399.000. Persembahan ibadah syukuran Rp3.334.000. Penerimaan lelang Rp50.000. Persembahan ibadah kategorial Rp42.000, dan penerimaan lain-lain Rp6.940.500. Sedangkan untuk pengeluaran ada 17 pengeluaran dengan total pengeluarannya itu Rp2.455.100. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua pada pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Bapak Ibu, ada beberapa hal informasi dari Timpel bahwa sebentar habis kita ibadah kita akan menikmati berkat sama-sama yang disediakan dari kita untuk kita. Sudah ada di belakang, jadi nanti kita nikmati sambil kita mengikuti perlombaan untuk lansia di sini ya. Gampang-gampang ini, gampang. Tadi malam saya Om Mami bisa kasih kalah kaum ibu semua, apalagi yang ini lagi. Gitu. Yang berikut, terima kasih teman-teman katekisasi, teman-teman pemuda yang tadi malam boleh berperan baik sekali. Ini pagi kita sengaja doa syafaat terakhir doa Bapak kami supaya jangan ada yang tertidur setelah amin. Karena kita lihat yang dekat-dekat di sini mata, angkat mata ini merah satu kali gitu. Jadi mungkin karena kedalaman, jadi daripada kita amin doa syafaat lalu ada yang doa terus sampai berkat, lebih baik itu kita doa Bapak kami supaya sadar memang dari jauh-jauh hari. Yang berikut untuk anak-anak sekolah minggu jam 11 itu kita ada cari telur pasca, dan remaja itu juga ada inias telur pasca. Jadi kita sekolah minggu, habis itu baru kita mulai cari telur pasca. Orang tua dilarang datang kecuali di anak masih kecil, karena kadang-kadang orang tua itu jadi persoalan besar. Anak belum dapat tapi orang tua sukunya. Jadi mohon bersabar orang tua untuk tinggal di rumah, kecuali yang anak-anak seperti anak-anak kecil di kakak tidak ada ya boleh. Tapi kalau anak-anak cukup besar biarkan mereka mencari telur sendiri, tidak usah dibantu. Saya kira itu sama Pak Ibu. Habis ini majelis jemaat turun di bawah untuk bersalaman cium pasca dengan jemaat. Bapak Ayub senang sekali ya, kita pun suka cita karena Tuhan Yesus bangkit.
Mari kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan pujian anak Yesus sebab Dia hidup. Pas ke Bapak, let's go.